Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih dapat bersua, masih dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini di bulan suci Ramadan. Tentu harapan kita tiada lain adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah ridho, tentu bukan hanya pahala yang kita dapatkan, akan tetapi kehendak Allah akan menyertai kita, yaitu apa? Iradah Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, mahdotillah atau ridwanullah, ridhonya Allah itu adalah idroksilah bilah, tujuan utama yang harus senantiasa ada di dalam setiap aktivitas kita. Mau berdagang, kita bukan hanya mencari untung, mencari ridho Allah. Mau ngaji, tentu kita mencari ilmu, mencari ridho Allah, bukan yang lain. Bekerja pun demikian, mencari ridho Allah. Jika itu yang menjadi tujuan tujuan daripada segala tujuan, maka tentu Allah akan senantiasa menghendaki kepada diri kita, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimahullah, selanjutnya mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh kali ini, tema yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan tawadu. Bahasan tawadu ini sedikit membahas tasawuf. Jadi bab yang berkaitan dengan mengkaji diri. Kalau kita ada sesuatu kajian fikih, kajian sakofah. Kajian fikih itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan amal ibadah. Kalau sakofah, ilmu pengetahuan. Sedangkan tawadu ini berkaitan dengan tasawuf atau disebut dengan mengkaji diri kita. Terkadang kita lupa terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita memikirkan yang di luar diri kita sendiri. Kekurangan orang lain yang jauh di seberang sana masih terlihat. Padahal banyak sekali dosa-dosa yang ada dalam diri kita, ya, yang dekat tidak terlihat. Kalau kita umpamakan, kalau kita menyampaikan sesuatu, seharusnya yang paling pertama kali melaksanakan adalah diri kita. Karena telinga yang nempel di kita dekat dengan mulut kita, itu pada hakikatnya. Namun coba kita perhatikan, ini filosofi mengkaji diri itu seperti itu.
Akan tetapi telinga kita ini tidak terlihat, Pak. Kita bisa melihat telinga orang lain, kita ngomong jauh, tapi telinga kita yang hakikatnya dekat dengan mulut kita yang sedang berbicara, tidak kita lihat. Tentu kita memerlukan cermin, refleksi diri. Nah, inilah tawadu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji pada diri kita itu ada yang diberikan kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah kelebihan berupa harta benda. Atau Allah Subhanahu wa taala menitipkan, ya, pada hakikatnya menitipkan kepada diri kita berupa harta benda. Kalau saya analogikan harta titipan ini, ya, diibaratkan tukang parkir misalnya di pasar Jumat berjejer dari mulai mobil mewah mungkin, ya, sampai mobil yang sederhana, dari motor yang bagus sampai motor yang biasa saja ada. Di tukang parkir ini tentu tidak merasa memiliki kendaraan yang diparkir, hanya merasa dititipi oleh siapa? Oleh pemilik aslinya. Tolong ini, ya, titipi, santai aja, mobil keluar satu persatu, dari mulai yang bagus sampai yang biasa saja, santai aja, nggak marah. Tapi kalau misalnya ada rusak atau apa, kira-kira gimana? Marah ini yang punya. Ini kenapa kegores? Ya, dipanggil yang di TV tadi. Ini kenapa nggak dijaga? Terkadang harta yang kita dititipi oleh Allah, yang kita miliki itu seolah-olah 100% milik kita. Seharusnya jika kita ambil filosofi tadi dengan perumpamaan tentang parkir, kita itu bukan memiliki. Yang benar itu adalah dititipi. Bagaimana perasaan kalau kita memiliki, ya, kehilangan sedikit saja, waduh, ya. Kemudian apalagi merasa, wah ini mah milik saya seutuhnya, ya. Padahal seharusnya kita tuh anteng aja, nggak usah bingung-bingung, ya, biarkan saja, gitu, ya. Harta hilang, ya, kemudian ada lagi, kan begitu kalau di tempat parkir. Maka ujian yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada seseorang berupa harta benda materi, tentu ini adalah pada Allah. Allah menghendaki apa? Dalam Al-Quran disebutkan kelapangan atau kesempitan kepada seseorang itu adalah sebut. Apa yang muncul dalam diri seseorang ketika diberikan kelebihan berupa harta? Yang paling pertama itu adalah al-kibar, sombong. Wajar, ya, karena apa? Ada, ya. Al-kibar itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika orang yang kemudian memiliki kelebihan ini, bagaimana sifat mereka ini? Selalu merasa di atas. Sudah begitu, pasti akan merasa selalu paling benar. Pada akhirnya, ketika merasa di atas, ketika merasa selalu benar, ketika ada orang yang kemudian mengingatkan, bagaimana? Pasti dengan serta-merta menolak. Nah, inilah yang disebut dengan al-kibar, sombongan. Maka diperlukan ketawaduan. Jadi orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, ini ujiannya sangat berat. Karena apa? Muncul sifat-sifat kesombongan.
yang pada akhirnya menolak kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, yaitu mengenai kajian terhadap diri kita sendiri itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu. Tidak jarang ya, sebagian orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kecerdasan. Ada Pak yang IQ-nya sekian, sekian, sekian. Bahkan saya sendiri seorang pengajar, ada yang satu kali tes pelang ngerti langsung. Oleh Allah diberikan kelebihan. Padahal ngajar saya sama aja. Gitu-gitu aja. Tapi sekali ucap, sekali ngomong, sekali bicara, langsung ngerti. Ya. Ini oleh Allah diberikan kelebihan. Ya. Seperti misalnya salah satu tokoh di Indonesia mungkin ya, almarhum B.J. Habibie. Itu kecerdasannya luar biasa. Kemudian Imam Syafi'i, bagaimana dikisahkan Imam Syafi'i itu ketika belajar, ya mungkin di tempat pesantren, kalau kita istilahnya itu, kepada gurunya. Imam Syafi'i ini diinformasikan ya, dikabarkan kepada kita itu seseorang yang memang kurang mampu, memang miskin, oleh Allah ditakdirkan miskin. Tapi diberikan kelebihan yang lain, kecerdasan. Jadi sekali nangkep, ya, tanpa ditulis, tanpa direkam, langsung gurunya berbicara, ya, Imam Malik, untuk mengajarkan kitab Muwatta. Imam Syafi'i mendengarkan, memperhatikan, langsung ingat. Ya, kalau kita mungkin dicatat, setelah dicatat dibaca lagi, terus diulang-ulang. Diberikan oleh Allah kepada Imam Syafi'i kecerdasan luar biasa. Maka ujian bagi yang kecerdasan adalah kesombongan dengan ilmunya, bahwa saya merasa diri paling hebat, paling pintar. Jika demikian, maka tentu ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan, maka muncul lagi sifat tersebut dengan maka di sini diperlukan ketawaduan dalam hal bahwa kita sekalipun kita berilmu, luas kita ilmunya, otak kita cesplong ya dalam mendapat, bahkan mungkin sekarang hari ini itu ya status sosial dalam hal gelar. Apa kamu tidak tahu ini berbicara dengan siapa? Nah, gitu ya. Ini saya ini begini profesor, doktor. Ini berkaitan dengan ilmu. Tidak jarang membangga-banggakan, menyombongkan diri dalam hal ilmu. Kalau tadi harta, maka di sini ujiannya adalah kesombongan dalam hal. Karena betapa tidak banyak sekali orang yang kemudian memiliki ilmu ini menjadi ria dengan ilmunya. Jika harta, ria dengan harta. Maka ketawaduan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, harus senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Ketawaduan itu adalah merasa bahwa kita ini tidak boleh kemudian merasa sombong, merasa adigung, merasa si paling dalam kehidupan itu. Bahwa saya ini adalah penguasa di sini, bahwa saya ini adalah orang yang paling berjasa, orang yang paling kaya, orang yang paling pintar. Itu kita tidak boleh, tetapi kita harus merasa rendah. Merendah ini bukan berarti menistakan diri kita. Suatu ketika ada orang yang ditanya untuk menunjukkan arah jalan. Mungkin kisah ini dia adalah kisah Imam Syafi'i. Di mana tempat, mungkin kita juga pernah di satu tempat. Tetap saja walaupun sekarang ada Google Map, pasti kita tetap akan menggunakan mulut kita untuk bertanya. Karena sesekali bisa saja map juga keliru. Tanyakanlah mana
arah mana lokasi ditunjukkan. Oh, jalannya ke sini. Suatu ketika bertemu lagi lah dengan orang yang menunjukkan arah itu. Ya. Lalu apa? Orang yang ditunjuki ini mengatakan, wahai guruku. Guru apa? Padahal hanya menunjukkan jalan. Tapi menyebutnya, wahai guruku, ini adalah tawaduk. Tawaduk. Dia tidak, tidak seenaknya. Ya. Kita itu hidup tidak seenaknya. Padahal orang yang ditunjuk itu adalah imam besar. Mengapa engkau menyebut guruku? Karena dengan petunjukmu aku bisa mencari ilmu. Gara-gara dikasih tahu di mana lokasi, ya, tempat rumahnya Ustadz Kiai saya bisa ketemu dan saya bisa mengkaji di sana sehingga saya mendapatkan ilmu. Maka engkau adalah bagaikan guruku, petunjuk yang memberikan jalan ke tempat itu. Sudahkah kita seperti itu? Datang kepada kita orang yang tidak diketahui. Mungkin kita hari ini wajar-wajar saja muncul kekhawatiran, muncul kecurigaan. Wah, jangan-jangan ini, ya, jangan-jangan ini mau ngapain ini? Nah, tentu kita juga jangan berbuat demikian, walaupun ada kecurigaan. Kalau kita kan, mohon maaf ini, perumahan kita kan plus-plus ya, tidak one gate gitu ya, tidak satu pintu. Karena ini terus terang menjelang Lebaran ini, kemarin cerita dari teman tuh, kemarin kita ikut kajian, itu was-was, ya, was-was. Karena apa? Cucian yang sedang direndam saja itu di luar. Jadi mau jemur, simpan dulu di luar, gitu ya. Jadi udah selesai mau jemur itu, habis, ya, diambil hanya cucian yang mungkin bagus-bagus kali ya bajunya, gitu. Itu was-was. Maka setiap kali ada yang datang curiga lagi, curiga. Nah begitu pun terkadang, wah ini siapa? Gejreng-gejreng. Apalagi jumlah pengamen atau ini menjelang Lebaran itu banyak. Terlepas dari niatnya mau apain, pasti saya yakin bahwa Bapak ada curiga. Karena sudah dari tahun ke tahun pengalaman mau mendekati Lebaran itu banyak barang kehilangan. Ya terkadang datang ke rumah saya juga. Ini baru nih, pengamen baru nih, ya. Nah, ada muncul kekhawatiran, ada muncul kecurigaan. Boleh. Akan tetapi kita jangan menghardiknya, akan tetapi kita jangan merasa, lu siapa? Kamu siapa? Kita munculkan keramahan ya. Tetap kita, maaf Pak. Tapi kita juga ya was-was boleh ya. Karena dengan kondisi hari ini. Tapi jangan menghardik. Banyak salah ya. Ngamen ini. Ya. Coba aja ini ngamen gratis misalnya gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa kita ketawaduan itu tidak merendahkan orang, baik dengan kondisi kita berupa harta, baik kondisi kita mungkin kelebihan ilmu. Ya. Berikutnya, ya, ujian ketawaduan itu adalah status, ya, posisi atau tahta. Kalau tadi harta, sekarang tahta, posisi. Tidak jarang strata ya atau status di tengah masyarakat ini juga menghilangkan rasa ketawaduan kita. Ini mengkaji diri, tasawuf itu begitu. Makanya agak berat. Saya katakan karena tasawuf ini adalah mengkaji diri. Pada hakikatnya harusnya telinga saya yang lebih dekat, tapi terkadang lebih mudah mengoreksi orang. Ya, status. Kita ini punya posisi penguasa, bisa bayar yang pakai rewot-rewot gitu ya, mobil. Kan hari ini ya mohon maaf bukan merendahkan institusi tertentu ya dengan lagu bayar, tapi memang pada faktanya demikian. Ya, saya punya pengalaman sendiri. Saya ketika dagang, ya, ketika jalan membawa barang, itu suruh mikir. Padahal jalan saya itu udah bener, ya. Lagian nggak pernah ngebut, ya. Jalan sudah di jalur kita, itu mengambil, menyerobot, pokoknya satu jalan itu harus steril, rewat gitu ya.
yang punya jalan, yang punya, pasti lihat ya biasa-biasa saja. Cuma dia memiliki pangkat jabatan yang bisa membayar. Kok sampai meminggirkan orang-orang pengguna jalan yang lain, padahal itu haknya sama. Ini tidak tahu. Mari kita berkaca para pejabat yang menggunakan ketawaduannya. Saya ambil contoh Umar bin Khattab. Mungkin saya sedikit favoritnya Umar bin Khattab, tanpa mengurangi sahabat yang lain luar biasa. Apalagi Abu Bakar, luar biasa. Ali bin Abi Thalib dalam hal ilmu. Ini saya kasih contoh. Pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menolak untuk memiliki seperti ajudan. Kalau sekarang pas pampres, jadi untuk menyeterilkan tempat dicek dulu semua. Kemudian kalau jalan itu yang trail itu ya, disterilkan semuanya itu ya, steril. Itu tidak boleh. Menolak pejabat itu seharusnya demikian. Ketika mempunyai tahta, mempunyai kekuasaan, tidak digunakan seenaknya. Tidak digunakan hukum dibolak-balik ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ketika keluarganya yang kena, nggak mau. Ketika ke bawah baru dihantam. Ini bukan tahu. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kalau yang pertama kali senang itu harus rakyat. Tapi kalau masalah menderita harus saya yang paling pertama. Itu ucapan benar-benar dibuktikan. Nggak seperti sekarang ngomong doang. Kalau sekarang para pemimpin itu, para penguasa, para yang memiliki tahta. Kalau dulu ketika terjadi paceklik, benar. Umar bin Khattab itu tidak makan roti yang mewah, roti keras, sampai ketika diketahui ya oleh sahabat yang lain, makanlah yang benar. Gitu ya. Mana bisa aku makan? Karena pernah terjadi paceklik. Ya, jadi krisis, tapi bukan krisis akibat moneter yang seperti sekarang, bukan inflasi kayak gitu. Terjadi paceklik, yaitu panas kemarau yang berkepanjangan, banyak kelaparan. Akhirnya Umar bin Khattab ini dikisahkan menjadi agak kurus. Makanlah yang mana bisa saya makan, sedangkan rakyatku kelaparan. Padahal dengan kekuasaannya dia masih bisa makan enak. Seorang pejabat itu masih bisa makan enak, tapi tidak mau. Nah, ini salah satu. Kemudian dengan ilmu, contohnya saya ambil sahabat dari Ali bin Abi Thalib, wajah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini diketahui dalam sirah itu, dalam sejarah-sejarah sebagai sahabat yang terkenal kecerdasannya. Tapi beliau diuji dengan yang lain, yaitu kekurangan harta. Tapi cerdas. Mengakui semua para sahabat yang lain ya, bahwa Ali bin Abi Thalib ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata tadi. Di atas rata-rata. Tentu sahabat yang lain cerdas-cerdas, tapi ini di atas rata-rata. Karena mampu mengetahui apa yang dibicarakan. Jadi kalau berpikir politis, ya namanya istilahnya, ada berpikir standar, ya. Ada lagi berpikir yang sangat dangkal. Berpikir dangkal itu apa yang diucapkan ditelan mentah-mentah. Nah, itu hati-hati ya di medsos. Bener ini bener, tanpa mengecek ini dangkal banget. Ini biasanya mudah terprovokasi. Nah kalau berpikir politis itu apa ini maksudnya omongan ini? Nah, dipahami seperti itu. Nah, Abi Thalib itu walaupun diberikan keluasan ilmu oleh Allah, tetap saja memiliki ketawaduan, lalu merendah. Ketika ada orang datang ke rumahnya, kemudian meminta sesuatu, kira-kira apa yang bisa diberikan? Tidak ada. Kemudian tidak serta-merta menghardik segala macam. Dengan keahliannya, dengan ilmunya, dengan segala macam, ingin membantu orang. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya dibantulah untuk menjualkan ya, hewan itu untuk dijual.
sudah saya bantu. Kemudian terjual karena dengan ya tadi kecerdasannya, kepintarannya gitu ya, bisa gitu ya, balik lagi ingin membantu orang lain. Padahal Ali bin Abi Thalib itu tidak punya apa-apa, diberikan. Dengan seperti itu tidak ada kata terlontar ini gara-gara saya ini bisa begini dan begitu, tidak dibantu saya kamu punya. Pokoknya nggak ada terlontar seperti itu. Nah, maka dengan keahlian, kemudian kita dengan status, dan kemudian dengan harta, munculkanlah dalam diri kita rasa tawadu bahwa diri kita itu adalah makhluk Allah yang senantiasa pasti ada kesalahan, ada langit di atas langit, kita tidak boleh jumawa, tetapi justru kita itu harus merasa diri kurang dalam hal melakukan kebaikan. Itulah yang disebut dengan tawadu. Jadi bukan tahu warna duit ya, tawadu, bukan. Tetapi merasa diri kita itu bukan rendah, bahwa kita itu harus ya, menghormati orang lain. Bisa jadi ada kebaikan pada diri orang lain yang tidak ada pada diri kita. Nah, ini ilmu tasawuf begitu ya. Bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Bahkan saya menganggap, saya yakin amal ibadah bapak-bapak itu mungkin lebih jauh, lebih hebat daripada saya. Nah itu harus dimunculkan demikian. Inilah cara-cara mengembangkan ketawaduan dalam diri kita, ya, ketawaduan dalam diri kita, agar tidak semena-mena, agar kita tidak merendahkan orang lain. Justru yang dibangun adalah bahwa orang lain juga memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Satu lagi sebagai contoh, ketika itu saya mendapatkan ilmu sampai hari ini terngiang-ngiang, orangnya sudah almarhum ya. Ketika membantu saya di waktu itu di Blok S, subhanallah, pelajaran ini tasawuf awal. Satu ketika saya dibantu, ini saya mau ini nih, mau pindahan, ya silakan Pak, gitu. Hanya tolonglah, saya tahu statusnya luar biasa itu ya, gajinya mentereng ya, pindah sini ya. Makasih ini ya, biasalah. Saya tahu diri lah. Ternyata dia itu bukan untuk berjual beli dengan saya. Padahal saya waktu itu saya mau nyewa ini, saya bilang, jangan apa-apa. Saya ingin berbuat baik. Nanti, nah ini quotes-nya ya. Masih ternyata saya juga jangan melihat saya gambaran pokoknya bagaimana berasa. Ya, gitulah katanya ya di dalam kehidupan. Satu saat pasti saya akan membutuhkan Bapak. Ini quotes itu masih terngiang-ngiang. Membutuhkan apa sama saya? Mobil punya, duit banyak gitu. Membutuhkan apa? Saya berpikir suatu saat saya pasti akan membutuhkan. Pasti saya membutuhkan. Pikir-pikir kalau yang segalanya punya dalam genggaman, membutuhkan apa sama orang yang lebih kecil daripada dia, coba. Tapi ini perkataan yang nanti saya mati kan? Siapa yang ngurus? Ini salah satunya. Langsung di situ. Luar biasa ini. Sampai teringat sampai hari ini, dan ternyata benar. Ketika meninggal saya ikut mengurus. Perkataannya berbahwa orang ini memerlukan kita, ya, memerlukan ibu-ibu, bapak semua. Kalau mati nggak bisa ngurus sendiri Pak. Ya. Ini yang disebut. Kalau secara logika perlu apa sama saya? Dia punya semua, ya. Punya semua, mau ngapain lagi? Saya mah nggak ada. Ya. Nah, seperti itulah ketawaduan ya dalam diri kita harus dikembangkan itu sampai hari ini pelajaran. Subhanallah, benar-benar mengamalkan ketawaduan dalam kehidupan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.